Sholat berjamaah dengan jin. Ani Wijayati. Entah tepatnya kapan, aku tidak bisa mengingatnya. Yang pasti umurku masih belasan tahun kala itu, bisa dikatakan tahun 90-an. Kisah ini sendiri dialami oleh bapakku. Beliau seringkali menceritakan pengalaman gaibnya, dan kami sekeluarga juga siapapun yang kebetulan bertamu mungkin sebagai bahan obrolan. Sampai aku hafal nih alur ceritanya. Jadi aku coba menceritakan kembali. Nenekku asli orang Malang, tepatnya di daerah pegunungan Desa Bedalicodo, dekat dengan Gunung Kawi. Dulu tidak seramai dan semodern sekarang. Akses menuju ke desa tempat kelahiran nenekku dulu ketika aku masih SD hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Angkutan umum dari kota hanya sampai di kaki gunung saja, itu pun oper 2 kali. Sejauh kurang lebih 5 km, selebihnya kami tempuh dengan jalan kaki dengan melewati hutan serta jurang di sisi kanan dan kiri. Rumah masih sangat jarang, mungkin setiap kilo hanya menjumpai 1 atau 2 rumah dengan bangunan khas rumah desa beratap rendah. Nah, setiap tahun, yaitu ketika lebaran, kami sekeluarga selalu diajak nenek berkunjung ke desa asalnya, karena di sana masih ada kakak, adik, dan simbok buyutku. Karena setelah menikah nenek diboyong suaminya, yaitu kakekku, tinggal di kota. Lebaran hari kedua kali ini sangat ramai. Hampir semua keluarga nenekku berkumpul. Kami saling bertukar cerita sambil menikmati hidangan khas desa yang selalu kami rindukan ketika pulang ke kota. Ada jenang, madu wongso, juga pan-panan, gurih dan unik rasanya. Tak terasa azan zuhur berkumandang, bergegas bapakku izin pamit berbuat sholat. Yang entah kenapa kali ini beliau ingin mencoba berjamaah di surau tidak beberapa jauh dari rumah nenek buyutku yang katanya dilihatnya ketika dalam perjalanan ke sini. Buyutku sempat mengkerut keningnya, seperti ada yang dipikirkan karena bapakku terlihat berburu-buru. Buyutku hanya melihat bapakku berlalu pergi keluar, dan kami kembali sibuk ngobrol sambil bergantian sholat di dalam kamar. Ini saya sebagai bapak ya. Kok baru kali ini ya? Sepertinya aku melihat surau ini. Apa baru bangun ya batinku? Tapi bangunan tidak terlihat seperti bangunan baru, malah tampak seperti surau tua dengan dinding yang banyak berlumut. Di sana sini cat tembok putihnya juga sudah mulai kusam. Upin juga model lama dan berwarna abu-abu tua. Sambil terus berjalan mendekat, aku terus saja bergumam sendiri. Sepi, tapi pas masuk ke dalam kok sudah penuh dan sudah iqomah. Artinya sebentar lagi sholat berjamaah mau dimulai. Sedikit heran karena dari luar tadi benar-benar sepi, hampir tidak ada suara sama sekali. Juga tidak ada sendal yang berjejer atau berserak. Tapi kuputuskan cepat-cepat masuk ke dalam barisan saf ketika salah satu jamaah memberi kode tanpa berbicara supaya aku berdiri tepat di belakang imam. Aneh, kenapa aku yang datang terakhir malah disuruh di depan? Sudahlah. Aku mencoba tidak memikirkan hal-hal ganjil dan memilih lebih fokus untuk melaksanakan sholat berjamaah. 4 rakaat sholat sudah selesai ditunaikan. Semua normal-normal saja meskipun suara imam terdengar sangat pelan. Meskipun masih terlihat wajar karena menurut penglihatan bapak sosok imam tersebut seperti orang tua sekitar umur 60 lebih gitulah. Badan agak tinggi dan sedikit bongkok. Setelah sholat, bapak beringsut pindah ke dekat pintu masuk karena menurut beliau entah kenapa di surau yang cukup terbuka itu hawanya panas dan gerah. Kembali bersila sambil memejamkan mata, bapak melanjutkan berzikir seperti biasanya. Tiba-tiba suaranya hening, sangat hening, seperti tidak ada orang dan kehidupan di sekitar. Pelan-pelan bapak buka mata, masih sambil terus berzikir. Astagfirullahaladzim. Dengan sedikit bergetar, serentak bulu kuduk meremang. Orang-orang yang berjamaah beserta imam hilang lenyap sekali lagi.
Dengan tubuh bergetar dan jantung yang berdetuk kencang, Bapak berkali-kali istighfar dan cepat-cepat beranjak dari surau tersebut pulang ke rumah. Setelah berlari, beliau meninggalkan tempat itu. Pikiran Bapak berkecamuk karena mereka pulang pasti akan melewatinya karena Bapak duduk di dekat pintu keluar. Minimal terdengarlah walau tidak menyenggol, dan pasti dan sangat tidak mungkin mereka pulang hanya dalam waktu kurang lebih 5 detik secara bersamaan. Sesampai di rumah, Bapak disambut buyutku yang sudah membawa air minum di tangannya. Beliau tersenyum melihat Bapak datang dengan tergesa-gesa dan terlihat agak sedikit pucat, nafas ngos-ngosan karena selain perjalanan yang lumayan menanjak daripada ketika berangkat, jalannya menurun disebabkan kejadian yang beliau alami tadi. Tanpa menunggu Bapak cerita, buyutku menyodorkan minuman air putih tersebut langsung diteguk sampai habis oleh Bapak. Kami yang masih berkumpul hanya bisa menyaksikan semua itu sambil terbengong dan menunggu pas sebenarnya yang terjadi dengan Bapak. Haha, mari teko surau ngendi kowe le? Tanya buyutku ketika melihat Bapak sudah sedikit tenang. Habis dari surau mana kamu? Panggilan anak laki-laki Jawa. Ya Allah, astagfirullah, ucap Bapak sambil mengusap-usap mukanya. Kula wau sembayang kalih jin, Mbah. Ya Allah, subhanallah, untung mawon mboten napa-napa, ujar bapakku. Yang artinya gini, saya tadi sholat sama jin, Nek. Ya Allah, subhanallah, untung saja nggak kenapa-kenapa. Sambil terkekeh, buyut lantas menjelaskan kalau surau itu sudah lama banget tidak difungsikan karena bangunannya rusak dan juga terletak jauh dari pemukiman warga. Kalau Bapak melihat dekat dan bagus, itu hanya halusinasinya saja. Sudah sering orang yang baru datang ke desa ini diajak kenalan sama mereka dengan cara diajaknya sholat berjamaah. Sungguh pengalaman mistis yang tidak akan bisa dilupakan sama Bapak saat itu. Rasanya lebih khusyuk sih ketika berjamaah bersama mereka, karena pikiran entah kenapa fokus banget dengan ayat-ayat yang dibacakan imam, serta telinga serasa tidak mendengar suara apapun selain suara imam. Oh iya, cerita Bapak lagi yang agak aneh adalah ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, biasanya makmum serentak akan mengucapkan amin bersama-sama, tapi waktu itu tidak. Mereka hanya diam. Bapak sempat heran dan mengikutinya, berucap dalam hati seakan ada yang menutup mulutnya bersuara. Selebihnya terlihat normal saja selainnya sholat berjamaah. Itu tadi pengalaman dari Ani Wijayati. Kalau teman-teman punya cerita, kirimkan saja ke email kami yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih.